Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Mobil kebakar, guys. Mobil morot minyak kebakar di... Mobil pick-up bermuatan belasan jerigen bahan bakar minyak Pertalite ludes kebakaran di Pringsewu. Tiga wartawan media daring di Lampung Utara ditangkap karena memeras uang puluhan juta rupiah kepada penjual rokok ilegal. Kali ini kami ajak Anda mengunjungi pembuat cemilan keripik pohon pisang di Tulang Bawang Barat yang beromset jutaan rupiah. Koperasi Merah Putih, Kelurahan Uwai Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan jadi lokasi peresmian peluncuran Koperasi Merah Putih di Lampung pada Senin siang. Peresmian dilakukan oleh Gubernur Lampung dan dihadiri oleh Forkopimda Lampung dan Lampung Selatan. Koperasi Merah Putih Uwai Urang mendirikan usaha penjualan bahan pokok mirip dengan minimarket dan mendirikan klinik kesehatan. Koperasi Merah Putih mendapat pinjaman modal awal dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Modal tersebut dipakai untuk mengurus perizinan, pembuatan tempat, hingga modal belanja dagangan. Kalau kita punya semangat yang sama mulai dari presiden sampai ke tingkat desa, ini akan menjadi suatu gerakan ekonomi yang masif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pak Gus, lagi ini klinik dari Kopdes ini sendiri nanti akan bekerja sama dengan BPJS nggak nih? Ya, tadi saya baru singgung bagaimana klinik-klinik ini pertama bisa membantu capaian-capaian pemeriksaan gratis program Presiden. Yang kedua, klinik juga bekerja sama dengan BPJS dengan operasi bagaimana memikirkan teman-teman sahabat kita di desa-desa yang selama ini BPJS belum dibayar, terlanjur dan lain-lain. Itu mungkin dari pendapatan operasi bisa dialihkan sendiri. Kami berharap dengan pemerintah tentunya karena kami juga baru yang jelas kita membutuhkan suatu pendampingan ya, baik kelembagaan maupun aspek usahanya kami perlu adanya pendampingan karena kami ini baru semua untuk bidang perkoperasian tapi kami tidak akan putus dan tidak akan lelah untuk selalu belajar untuk lebih baik lagi. Optimis nggak Pak untuk memajukan perekonomian masyarakat sendiri? Harus optimis kita, insya Allah kita harus optimis karena kita juga berusaha. Insya Allah Bismillah, mudah-mudahan bisa untuk mencapai apa yang menjadi target. Peresmian Koperasi Merah Putih digelar serentak di tanah air oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah pada hari Senin kemarin. Sebanyak 80.000 koperasi dibentuk dan resmi mulai beroperasi. Bidang usaha dalam Koperasi Merah Putih ditentukan sepenuhnya ke pengurus sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Nomor 2 di Indonesia, hampir semua jalan. Jadi Dua rumah yang berdiri di atas drainase Jalan Haji Said, Kelurahan Jagabaya 3, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung, Senin siang dibongkar oleh polisi Pamung Praja dan petugas Linmas. Pembongkaran atas permintaan pemilik rumah setelah diberi sosialisasi tentang pelarangan mendirikan bangunan di atas drainase oleh camat dan lurah. Pemilik rumah yang dibongkar pindah ke indekos. Menurut petugas, larangan mendirikan bangunan di atas drainase kini sedang digencarkan untuk mencegah banjir. Bangunan di atas drainase bisa menyebabkan saluran air tersumbat dan menimbulkan banjir. Pembongkaran dua rumah, yaitu rumah yang berada di atas pinggir kali, Ibu Yuliana dan Ibu Siti Nurrahmah. Ibu Siti Nurrahmah. Alhamdulillah dengan kesadaran sendiri mereka menyuruh untuk bisa dibongkar. Oleh karena itu Pak Lurah serta Kali RT Linmas kita gerakkan untuk membantu pembongkaran agar tidak banyak yang rusak. Oke, ada berapa personil Pak yang kita turunkan pada hari ini? Kebetulan ini selain itu kita dibantu oleh Pol PP Kota.
dia selain kali ngantelin mas, serta ada KKN juga dari Unila dan Queen. Kira-kira ada berapa orang nih Pak? Kira-kira sekitar 30-an. Larangan adanya bangunan di atas drainase diterapkan setelah 3 kali kota Bandar Lampung dilanda banjir besar pada bulan Januari, Februari, dan bulan April lalu. Banjir menyebabkan 8 orang tewas, ribuan rumah dan kendaraan rusak. Ini udah mulai panik nih, Pak RT. Dari hasil pantauan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana, saat itu menuding banjir disebabkan maraknya bangunan rumah, warung, dan jembatan beton di atas drainase sehingga menyebabkan saluran air tersumbat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tidak hanya buah dan daunnya saja, rupanya banyak bagian pohon pisang yang bisa dimanfaatkan lagi. Di antaranya ialah batangnya. Selain untuk pakan ternak, rupanya batang pohon pisang juga bisa dibuat keripik. Salah satu pembuat keripik batang pisang adalah Ayanto, warga desa Bekarjaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ia menekuni usaha tersebut sudah lebih dari 5 tahun. Untuk mendapat hasil terbaik, Ayanto memilih pohon pisang kepok karena serat batangnya lebih tebal dan kuat, sehingga tidak mudah remuk saat digoreng. Batang pisang awalnya diiris tipis-tipis, lalu dicuci dan digoreng dengan tepung yang telah dicampur bumbu khusus. Seluruh pembuatan keripik batang pisang dilakukan secara manual. Ayanto menyatakan terkendala modal untuk membeli peralatan modern untuk mengembangkan usahanya. Usaha keripik kok pisang ini, Pak? Usaha ini kami rintis dari 2000 lebih sekitar 10 tahunan lah. Pemasaran selama ini di warung-warung dan di swalayan seputaran kecamatan sini yang bekerja kita ajak kerjasama. Apa Pak kendala yang selama ini Bapak alami, Pak? Kendalanya yang pertama mesin pemotong, sehingga harapannya nanti kalau ada mesin pemotong keripik tidak manual, produksi kami lebih maksimal lagi. Dan yang kedua mesin pengering atau spinner, kami masih kurang standar lah mesin spinnernya itu, sehingga masih belum maksimal. Usaha kuliner unik keripik dari batang pisang menarik perhatian pengurus pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Tulang Bawang Barat. Mereka menyatakan akan membantu modal dan pemasaran keripik batang pisang. Saat ini kami sedang berupaya untuk mengadakan event-event ya, baik olahraga maupun kesenian otomotif yang nantinya akan melibatkan seluruh UMKM yang ada di Tulang Barat. Apakah ada Bu bantuan dari pemerintah Tulang Bawang Barat? Kalaupun ada, itu dalam bentuk apa ini, Bu? Untuk saat ini bantuan yang diberikan baru berupa pinjaman kur ya, kur yang disandingkan dengan Lampung, itu tanpa agunan dengan bunga yang sangat kecil, dan biasanya jumlahnya itu disesuaikan. Kalau memang dia produksinya sudah banyak, itu tidak lagi bantuan itu kan diberikan sejumlah 5-10 juta, akan tetapi apabila dia besar itu bisa ditingkatkan jumlahnya. Omset penjualan keripik batang pisang lebih dari 5 juta rupiah per bulan. Selain dijual ke warung dan swalayan di daerahnya, Ayanto juga memasarkan keripik batang pisang secara daring melalui media sosial. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi dan sampai jumpa.